terus ada titel di atasnya sedikit kalau tidak salah tuh blog dengan 1 juta hits. Jadi 1 juta hits saat itu tuh sangat luar biasa teman-teman. Nah kalau sekarang kan video aja bisa 2 juta, 3 juta yang nonton, bahkan ada 16 juta. Saat itu hits satu blog itu 1 juta itu begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Di hari ini saya akan coba share beberapa blog yang sangat populer di zamannya, yang sangat terkenal di zamannya, ditunggu-tunggu tulisannya setiap hari. Mereka akan membahas apa saja, kemudian kita sebagai pembaca blog berusaha untuk berkomentar, berusaha untuk berargumen, dan saya sudah mengumpulkan ada 3 blog, walaupun sebetulnya ada beberapa yang lainnya. Nah, apa saja dan siapa saja mereka? Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah Priyadi.net. Priyadi.net ini salah satu blog yang bila Anda yang saat itu mungkin di tahun 2000 sekitar tahun 2003 sampai 2010 pasti tahu yang namanya Priyadi.net. Nah, Mas Priyadi ini sering membahas berita-berita aktual saat itu, kemudian dia menuliskannya dalam sebuah blog yang beralamat di www.priyadi.net. Saya sendiri sosoknya tidak begitu paham, tetapi katanya Mas Priyadi ini bekerja di sebuah ISP di Bogor atau di Jakarta ya. Tulisannya sangat menarik, kemudian selalu memancing orang untuk berkomentar, memancing orang untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi memang saat itu ketika orang berkomentar itu begitu mengasihkan ya, nggak sekarang yang seperti orang tidak terkontrol sekali untuk memberikan komentar, apalagi di sosial media. Dan di blog ini memang orang tidak begitu gampang untuk berkomentar. Mereka harus mengisikan nama, kemudian URL-nya, kemudian emailnya, kemudian dicentang biasanya ada captcha, misalkan angka atau apa, kemudian baru mereka berkomentar. Nah, Priyadi.net ini kalau kita lihat ya teman-teman semua, ini tulisan terakhirnya itu tahun 2014. Jadi tahun 2014 sudah mulai tidak menulis. Ini awal kehadiran Facebook. Saya pikir awal kehadiran Facebook, kemudian turun mulai Friendster mulai turun. Nah, ini tulisan terakhirnya yaitu berjudul buku rangkaian elektronik Tuluskeep. Nah, saya tidak akan baca satu persatu, tetapi teman-teman bisa lihat dari judulnya. Pemerintah prioritaskan situs parodi, pengelola situs berita abal-abal berang. Kemudian perhitungan quick count Pilpres 2014 melalui crowdsourcing. Jadi bahasan-bahasannya itu selalu bahasan-bahasan yang penuh intelektualitas, kemudian mengajak orang untuk berdiskusi ya teman-teman semua. Kita coba lihat postingan yang lainnya. Kemudian ini pertanyaan-pertanyaan yang harusnya diajukan kepada yang tidak setuju revisi harga BBM, berarti ini sekitar tahun 2012 ya, zaman SBY. Kita coba lihat isinya seperti apa. Nah, ini blognya desainnya baru ya teman-teman. Kalau saat itu yang saya tahu itu warnanya warna merah. Kemudian di tengahnya putih, jadi lebih sederhana, mungkin karena waktu itu ukuran desktop juga di sekitar 1024 ya, jadi jarang yang di 1330 itu masih jarang, apalagi sekarang yang di 1920 begitu atau yang lebih tinggi dari itu. Kemudian ya ini yang komentarnya di tahun 2012 semua, ini kelihatan ya teman-teman yang komentar 160 orang begitu ya. Sangat banyak untuk saat itu, dan ini seperti tulisan lama, tulisan tidak menulis lama kemudian menulis kembali, makanya ada yang komentar seperti ini. Jadi data-datanya itu enak, kemudian komentarnya juga enak untuk dibaca. Kalau kita lihat, nah ini tulisannya pendek nih segini ya, tulisannya nggak begitu panjang, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Nah ini komennya itu panjang-panjang sekali, karena rata-rata orang yang berargumen saat itu memang
cerdas, bukan cerdas ya, lebih tertata. Cerdas iya, mungkin lebih tertata, kemudian tidak seenaknya, terus menunjukkan intelektualitas juga. Ini komentarnya panjang sekali teman-teman ya, lebih panjang daripada tulisannya. Itu Priadi.net. Ini domainnya kita cek ya, kita cek pertama kali beli itu tahun berapa. Pertama kali beli ini tahun 2000 ya, tahun 2000. Jadi Mas Priadi ini pertama kali beli blog domain Priadi.net ini tahun 2000. Sudah sangat lama sekali, berarti sudah 22 tahun teman-teman semua blognya Mas Priadi. Teman-teman bisa lihat tulisan-tulisan Mas Priadi di priadi.net, bisa dicoba juga tulisan-tulisan beliau seperti apa sih dulu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua siapa? Pak Budi Rajo. Pak Budi Rajo adalah dosen ITB. Saya pernah beberapa kali ketemu dengan beliau di acara ataupun di acara resmi ataupun tidak resmi begitu ya. Cuma memang belum pernah ngobrol langsung begitu ya. Tapi ke rumahnya pernah, karena salah satu timnya beliau itu pernah satu kantor dengan saya. Kemudian ada sekitar 2 orang yang sekarang kerja bareng dengan Pak Budi Raharjo. Namanya rahat.wordpress.com. Terkenalnya Padepokan Budi Raharjo. Pak Budi juga sudah punya kanal YouTube, teman-teman juga bisa search di sana. Beliau bisa bikin video tiap hari, sama seperti waktu itu menulis. Tulisannya lebih tentang berita teknologi informasi atau hal-hal yang berhubungan dengan teknologi informasi, kemudian berita aktual tentang pendidikan, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu yang berkembang saat itu yang memang Pak Budi ingin komentari. Nah, uniknya Pak Budi ini kayak Raditya Dika. Nah, Raditya Dika, saya sebetulnya pengen nyebut Raditya Dika, tetapi dicari blognya yang waktu itu bicara tentang kambing segala macam itu, websitenya hilang begitu ya, saya nggak ketemu. Tetapi saya pernah baca blognya Raditya Dika saat itu. Dan Pak Budi Raharjo ini sama seperti Raditya Dika, bedanya kalau Raditya Dika itu dikemas ulang kemudian menjadi sebuah novel, kemudian difilmkan begitu ya. Nah, kalau Pak Budi, tulisan-tulisan yang ada di blog ini ditulis ulang dalam sebuah buku. Bukunya kalau tidak salah itu Diari Budi Raharjo. Diari Budi Raharjo, terus ada titel di atasnya sedikit kalau tidak salah tuh blog dengan 1 juta hits. Jadi 1 juta hits saat itu tuh sangat luar biasa teman-teman. Nah, kalau sekarang kan video aja bisa 2 juta, 3 juta yang nonton, bahkan ada 16 juta. Saat itu hits satu blog itu 1 juta itu begitu luar biasa, karena pengguna internet juga belum sebanyak sekarang. Teman-teman bisa lihat Pak Budi Raharjo di sini, tulisannya tulisan mendalam begitu ya, tulisannya mendalam, kemudian biasanya disertakan dengan pengalaman-pengalaman beliau saat mengajar di ITB, saat kuliah di Kanada dan segala macamnya, termasuk saat beliau membuat perusahaan bidang security dan data center dan segala macamnya ya, termasuk yang hubungannya dengan musik karena beliau suka musik. Nah, teman-teman bisa lihat di rahat.wordpress.com. Terakhir update ini Mei 2022, berarti sebulan yang lalu ya. Jadi masih update. Beda dengan Mas Priadi ini udah hampir berapa tahun ini nggak nulis. Itu Pak Budi ya teman-teman, nanti bisa lihat. Nah, siapa yang ketiga? Yang ketiga itu sudah kelihatan ya di address bar. Pak Kunchoro. Nah, alamat websitenya itu kun.co.ro. Kunchoro. Pak Kunchoro, beliau itu karyawan PT Telkom Indonesia. Saya pernah ketemu beberapa kali karena memang pernah mengerjakan proyek yang sama di Telkom. Waktu itu saya lupa lagi namanya. Kalau tidak salah di Fleksi atau di Pasar Kreasi ya, dengan Pak Kunchoro. Pak Kunchoro yang dari Telkom, kemudian saya dari perusahaan.
dari vendor begitu ya. Nah, tulisannya waktu itu juga ditunggu sama kayak Pak Budi, sama kayak Priyadi, ditunggu tulisannya seperti apa, kemudian orang juga berkomentar. Nah, saya pernah baca kalau beliau akan stop blogging. Nah, karena katanya sudah tidak relevan dengan hadirnya sosial media saat ini. Tapi saya lihat di sini tuh, saya lihat ya di blog terakhir itu beliau masih menulis di Februari tanggal 2007 tentang chatnya. Beliau itu aktif di IEEE Engineering kalau nggak salah ya, jadi meeting-meeting yang berhubungan dengan standar teknologi informasi. Nah, tulisannya juga panjang-panjang nih Pak Kunchoro. Dan saat itu kalau tidak salah dengan salah satu adanya blog Pak Kunchoro ini, beliau menjadi salah satu karyawan terkreatif di Telkom. Dan memang ditunggu tulisannya bagus-bagus. Nah, uniknya itu domainnya itu .co.ro Romania atau apa ya? co.ro berarti company Romania. co.ro saya mohon koreksi kalau salah. Ro itu harusnya kalau nggak Romania atau apa gitu ya. Nah, co itu perusahaan. Berarti Pak Kunchoro itu mendaftar pakai domain perusahaan di negara Romania. Nah, kun itu kalau sekarang udah jadi domain mahal ya, karena hanya 3 suku kata. Kalau di Indonesia itu harganya sudah sangat mahal sekali di .id ya, karena cuma 3 suku kata. Itu teman-teman 3 blog itu luar biasa. Ada beberapa blog yang lain, mungkin teman-teman bisa sebutkan di komentar mana yang menjadi website atau blog kesayangan teman-teman saat itu ya, saat sosial media belum ada. Kalau saya biasanya baca Priyadi, kemudian Pak Budi, Pak Kunchoro, ada dudung.net ya yang bersifat personal, kemudian ada ilmu komputer, kemudian siapa lagi ya yang sering saya baca, Raditya Dika waktu itu, kemudian ada beberapa blog lainnya yang memang muncul kesini kayak Indah Nasution, kemudian ada Kumpul Blogger dan yang lainnya. Dan saat ini ada yang bilang blog itu sudah tidak relevan, tetapi saya masih sering nulis juga di blog di adisumaryadi.com dan masih suka baca tulisan-tulisan orang yang bersifat blog. Oh, ada satu lagi yang teman-teman boleh baca, itu blognya Dahlan Iskan ya. Blognya Dahlan Iskan itu Thisway kalau nggak salah, thisway.id juga bentuknya blog. Teman-teman bisa lihat di situ bagaimana pemikiran Pak Dahlan Iskan dalam bentuk blog gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang pernah membuka 3 blog tadi boleh berkomentar di bawah perasaannya saat itu seperti apa, dan saat ini apakah kangen dengan tulisan mereka atau tidak. Dan di era sosial media saat ini memang kehadiran blog agak sedikit susah muncul. Blog lebih cenderung bukan menjadi tempat aktualisasi menulis, tetapi blog sudah diposisikan sebagai alat untuk mencari AdSense, kemudian alat untuk memasang backlink. Tetapi apapun itu, blog masih di sebagian orang masih ditunggu kehadirannya, ditunggu juga tulisan-tulisannya. Kemudian blog juga masih menjadi alat yang sangat efektif ketika memang segmen market kita ada di search engine, karena search engine akan begitu sangat cinta dengan tulisan-tulisan yang panjang, kemudian tulisan-tulisan yang penuh dengan data, tulisan-tulisan juga yang in deep atau lebih mendalam ketika membahas sesuatu. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman yang saat ini punya blog kemudian lama tidak menulis, coba deh menulis gitu, kemudian share di sosial media, barangkali ada manfaat yang bisa kita bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.